Bismillahi awali wal akhiri. Sekrukrab ikan gabus, saya harap akan lulus. Pergi ke pasar mencari ikan besar, mahal harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan, semoga kalian sehat semuanya. Yang terhormat Ketua L2 Dikti dan para staf-stafnya, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, kepada Bapak Ibu Asesor yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan calon Serdos gelombang 2 yang saya sayangi. Sebelumnya, kepada Bapak Ibu Asesor, saya M. Nur Alamsa, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Dharma, mengucapkan mohon izin untuk memaparkan Deliver Instruction Assessment pada pengajaran algoritma dan struktur data. Sebelumnya, biasanya dalam satu mata kuliah yang pertama kali yaitu saya lakukan adalah memaparkan kontrak kerja atau kontrak perkuliahan, yang kedua RPS, dan kemudian yang terakhir yaitu pemaparan dasar atau pengenalan dari struktur data. Nah, pada kesempatan saya ini, saya akan memaparkan kontrak perkuliahan dan sedikit cuplikan pengenalan RPS. Langsung saja, pada mata kuliah algoritma dan struktur data dengan kode mata kuliah SIKK 020206, pengajar yaitu saya sendiri Muhammad Nur Alamsa, pada semester 2 Selasa yang lalu, yaitu dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pada lab sistem informasi. Manfaat mata kuliah. Mata kuliah ini diambil untuk mengajarkan mahasiswa dalam proses dasar dari pengolahan data, baik dalam mengenal jenis data, tempat penyimpanan data, beberapa algoritma pengurutan maupun pencarian data, agar dapat dikembangkan kemudian hari dalam proses yang lebih baik. Selanjutnya yaitu pemaparan dari mata kuliah. Setiap pertemuan. Pertemuan pertama yaitu adalah pengenalan dari struktur data, array, baik array 1 dimensi, 2 dimensi, dan multidimensi, linked list, stack, multi-stack array, queue, tree, binary tree, searching, graph, multi penyajian graph. Setelah itu komponen dasar, kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar ini diharapkan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini mendapatkan pemahaman dan penguasaan mengenai sebuah tempat penyimpanan data atau rancangan data yang diolah secara khusus dalam pengolahan data. Pengolahan data diharap harus dapat mencerminkan keterhubungan data dengan dunia nyata yang sederhana juga efektif, atau dapat
memproses dalam sesuai kebutuhan. Data dalam sesuai kebutuhan. Strategi perkuliahan. Nah, pada strategi perkuliahan ini biasanya yang pertama kali saya lakukan yaitu memotivasi para mahasiswa. Setelah itu, kemudian memberikan beberapa teori untuk memahami materi, memberikan contoh yang berkaitan dengan materi, kemudian melakukan praktek. Jika ada kesulitan dan tanya jawab dan yang ingin bertanya, biasanya saya persilakan. Setelah itu sudah selesai, saya memberikan beberapa tugas kepada mahasiswa. Tugas itu disesuaikan dengan berat tidaknya materi yang diberikan. Jika materi dianggap mudah, maka tugas biasanya saya berikan secara mandiri. Dan jika materi dianggap sulit atau agak sulit, biasanya saya membuat suatu kelompok tugas ya kepada mahasiswa, dan semua kelompok diharapkan menerangkan hasil dari tugas masing-masing. Kriteria penilaian. Kriteria penilaian ini disesuaikan dengan RPS ya dan ketetapan yang ada di kampus Universitas Bina Insani. Yang pertama yaitu absensi. Absensi bobotnya 15%. Di sini yang dilihat adalah keaktifan dari mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan. Yang kedua adalah aktivitas partisipasi. Aktivitas partisipasi ini yaitu adalah dari sebuah tugas ya, dari sebuah tugas kelompok yang diberikan yang nanti akan dipresentasikan, itu biasanya 8%. Sedangkan tugas mandiri biasa yaitu 6% dan kuis itu 6%. Jadi total semua tugas itu adalah 20%. Untuk UTS itu 30% dan untuk UAS itu 35%, sehingga totalnya adalah 100%. Setelah kita melakukan di sini adalah sedikit kontrak kerja, pemaparan kontrak belajar ya. RPS. Sekarang kita langsung masuk ke paparan RPS, yaitu rancangan pembelajaran semester. Nah, karena kita di sini pembelajarannya adalah mata kuliah algoritma dan struktur data dengan kode mata kuliah SIKK 020206. Di sini merupakan mata kuliah berbasis keahlian secara mandiri. Nah, di sini keahlian mandirinya yaitu bagaimana kita melakukan sikap kerja atau proses kalian belajar sikapnya ya dalam algoritma dan struktur data ini. Pencapaian ini ada dua, ada pencapaian 1 dan pencapaian 2. Pencapaian 1 yaitu menjelaskan konsep program. Oke. Paradigma program. Nah, sampai di sini dulu untuk paparan RPS-nya. Ya, untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat dari YouTube-nya. Demikian pemaparan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata dan
Perilaku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Laut luas amatlah dalam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kan kututup pemaparan ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.